Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan keempat, mata kuliah anggaran atau budgeting ya. Kita membahas pertemuan kali ini tentang anggaran produksi ya. Setelah kemarin kita belajar review anggaran, kemudian review rekap anggaran, kemudian kita belajar tentang anggaran penjualan dan prediksi penjualan. Nah, setelah itu penjualan berubah sesuai dengan prediksinya, maka kita belajar juga otomatis belajar anggaran produksi, karena penjualan nanti bisa didapat kalau hasil barangnya atau barang jadinya itu hasil dari produksi atau hasil dari barang dagangan yang dibeli. Oke, mari kita mulai berdoa dulu. Terlebih dahulu kita mengucap syukur atas hari ini diberi kesempatan tubuh yang sehat, bisa bernapas, dan berdoa semoga perkuliahan sore ini mahasiswa bisa mengerti dan menggunakan untuk persiapan mereka bekerja setelah lulus dari Stekom. Amin. Oke, kita mulai pertemuan kelima, anggaran produksi ya. Anggaran produksi adalah namanya anggaran adalah alat untuk merencanakan atau mengkoordinasi dan mengontrol kegiatan produksi. Perencanaan produksi meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat produksi atau skala ya, kemudian kebutuhan fasilitas produksi, dan juga tentang tingkat persediaan barang jadi kalau di pabrik. Tapi kalau di perusahaan barang dagangan, maka dia tingkat produksinya persediaannya adalah persediaan barang dagangan. Oke, tujuan penyusunan anggaran produksi: satu, menunjang kegiatan penjualan sesuai dengan prediksi atau ramalan atau forecasting penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan atau yang telah diprediksi ya. Kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kenapa? Kalau terlalu besar ya, risikonya kalau persediaan itu membutuhkan akan tempat atau gudang ya. Sedangkan harga sewa untuk gudang atau kita membuat gudang itu sangat mahal dan besar. Yang kedua, kenapa? Kalau tingkat persediaan terlalu besar, maka dana operasi yang buat perusahaan misalnya 10M itu cash flow-nya 5M ya. Untuk membeli persediaan yang lebih, misal diambil 3M, berarti cash flow-nya cuma 2M, otomatis mempengaruhi dana taktis ya, dan dana yang besar untuk perusahaan tersebut, sehingga tidak boleh terlalu besar. Yang diharuskan adalah persediaan yang optimal. Nanti di UTS akan keluar ya persediaan yang optimal itu gimana ya. Dan tidak terlalu kecil. Kenapa kok terlalu kecil? Tidak boleh tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, maka istilahnya perusahaan itu harus menyediakan kebutuhan dari konsumen. Kalau ditanya, Bapak punya barang ini enggak? Barang ini yang sudah jadi atau barang dagang ini? Oh, tidak ada. Maka
konsumen itu akan ada kemungkinan bisa berpindah ke tempat produsen yang lain atau toko lain, sehingga omsetnya penjualan akan turun ya. Minum dulu. Terus yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi barang yang dihasilkan seminim mungkin atau optimal mungkin. Nah, kemarin kita sudah belajar produksi, anggaran dari budgeting. Pertama dari penjualan, produksi ya. Kalau produksi itu akan membutuhkan bahan baku ya, atau bahan persediaan. Setelah itu membutuhkan dana atau resources dari biaya tenaga kerja langsung atau buruh ya. Dan yang ketiga, membutuhkan dana atau resources dari biaya overhead pabrik atau biaya selain dari bahan baku, tenaga kerja langsung, selain BAU ya, biaya administrasi dan umum, dan selain biaya marketing atau penjualan ya, kayak gitu. Penyusunan anggaran ya, cara garis besar anggaran produksi itu disusun dengan menggunakan rumus acuan. Rencana penjualan dari anggaran penjualan ya, dipotong dengan persediaan akhir ya. Misalnya rencana penjualannya 10.000 ya, persediaan akhirnya cuma 2.000 ya. Maka kebutuhan selama 1 tahun barangnya itu yang belum jadi adalah 8.000, dikurangi persediaan awalnya. Nah, sisanya itu adalah yang harus diproduksi dalam 1 tahun ya. Anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah atau persediaan ya, anggaran tenaga kerja langsung atau buruh ya, PKKL, dan anggaran biaya overhead pabrik. Oke. Kemudian hubungan tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan adalah satu sama lain sangat berkaitan. Misalnya sehingga para manajer penjualan itu akan selalu mendapat info ya dari manajer produksi ya tentang produksinya kira-kira berapa, dan juga dengan kepala bagian gudang ya, gudangnya yang barang jadi itu berapa, sehingga dia bisa memprediksi untuk barang yang siap dijual ya, atau siap untuk ditawarkan ya. Yang pertama adalah rencana penjualan. Rencana penjualan itu membutuhkan tingkat persediaan atau bahan mentah ya yang tadi. Nah, rencana produksi ya, persediaan itu banyak ya. Jadi ini meliputi persediaan bahan baku ya, kemudian persediaan barang setengah jadi kalau di pabrik, dan persediaan bahan penolong atau BOP ya. Nah, itu bisa masuk di BOP ya. Rencana produksi bagi anggaran bahan mentah atau persediaan, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead ya. Tahap-tahap penyusunan langkah anggaran produksi. Yang pertama, menentukan periode waktu, biasanya 1 tahun ya. Kemudian menentukan jumlah satuan semua fisik dari barang yang harus dihasilkan. Berarti ditargetkan butuh 10.000 barang jadi ya untuk siap dijual ya. Nanti dihitung sesuai yang tadi ya. Ini persediaannya berapa, terus dikurangi persediaan awal, maka itu adalah jumlah yang harus diproduksi. Tahap pelaksanaan adalah menentukan kapan barang itu diproduksi dari Januari sampai Desember. Biasanya sebelum akhir tahun sebelumnya itu akan diadakan rapat atau pertemuan bersama dari manajer GM-nya, grand manager, dari manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia atau personalia, semua dikumpulkan nanti rembuk bersama untuk mengatur penyusunan anggaran produksi atau anggaran penjualan ya gitu. Contoh, pada umumnya rencana penjualan disajikan dalam unit fisik atau kuantiti ya, sehingga menghitung jumlah barang yang harus diproduksi dapat mudah. Contoh ya, diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode. Penjualan selama 1 periode direncanakan 800 unit. Sedangkan persediaan akhirnya diperkirakan 180 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 580. Ya, cara ngitungnya gini ya. Penjualannya direncanakan 800.
Kemudian persediaan airnya yang masih ada dari tahun kemarin 180 atau akhir tahun 180. Kebutuhan apa? Jadi kebutuhannya apa yang akan diproduksi total 980 dikurangi persediaan awalnya 400, maka produksinya adalah 580. Oke. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dalam jumlah barang yang dihasilkan. Yang pertama adalah fasilitas atau skala pabriknya ya. Pabriknya itu besar, medium atau kecil ya. Nanti kalau pabriknya besar kecil itu nanti akan mempengaruhi akan kita mau menyimpan tingkat persediaan ya. Ada persediaan barang jadi, barang mentah, barang setengah jadi, persediaan bahan penolong dan lain-lain ya. Kemudian stabilitas tenaga kerja atau SDM, tenaga buruh langsung. Kemudian stabilitas bahan mentah. Jadi bahan mentah itu bahan baku dan modal yang digunakan. Otomatis semakin kita beli bahan baku semakin banyak, maka dia akan menyedot modal dari perusahaan. Totalnya modal lu kesedot. Ya, ini contoh rencana tahun 2017 PT Pianto adalah 56.800 unit dengan data Januari sampai Februari Desember. Dari Januari 6.000, Februari 6.400, Maret 6.400, April 5.600, Mei 4.800, Juni 4.800, Juli 2.800. Nah, paling akhir dia meningkat ya. Itu. Ini sedangkan perkiraan tingkat persediaannya adalah 800 unit, 8.000 unit dan persediaan airnya adalah 6.000 unit. Bagaimana menghitung rencana produksinya? Berarti yang diketahui persediaan awal 8.000 unit, kemudian persediaan airnya 6.000 unit. Oke. Sebentar tak lihat di YouTube-nya ya, sebentar. Oke. Itu ya. Jadi tadi saldo awalnya penjualan 56 unit, diketahui persediaan airnya 6.000, kebutuhan 1 tahun 62.800, persediaan awalnya adalah 8.000 unit. Maka jumlah yang harus diproduksi selama 1 tahun adalah 54.800 unit. Pilihan alokasi bijaksana adalah pertama untuk mengutamakan stabilitas produksi. Kalau produksinya turun, produksi itu intinya gini barang jadi itu adalah kekayaan dari perusahaan ya. Kekayaan semakin besar barang jadi yang akan dijual dan semakin untung, maka dia akan memperkaya suatu perusahaan tersebut ya, sehingga kekayaan perusahaan itu akan meningkat dari keuntungan penjualan ya. Itu harusnya pentingnya stabilitas produksi. Kalau mau target penjualannya naik, maka produksinya juga harus stable supaya tidak kena denda. Karena biasanya kalau perusahaan internasional itu dapat order dari luar negeri, mereka dia membuat kontrak, kalau terlambat biasanya ada denda ya. Yang kedua adalah stabilitas persediaan ya. Produksi bisa berjalan lancar kalau stabilitas persediaannya baik persediaan barang mentah atau bahan baku, kemudian persediaan bahan setengah jadi ya, persediaan bahan bahan penolong ya, kemudian barang setengah jadinya harus stable. Kemudian kombinasi ya, persediaan dan produksi fluktuasi karena waktu pertama kali kita belajar namanya perusahaan itu ada namanya high season dan low season. Yang high season pada waktu periode dia permintaannya barang itu meningkat, biasanya mendekati lebaran. Sedangkan low season adalah permintaan barang yang kecil ya atau rata-rata. Oke. Nah, kita mengutamakan stabilitas produksi bisa dengan dua cara. Misalnya tadi yang akan diproduksi adalah 54.800 unit, maka produksi per bulannya kita bagi dengan 12 bulan, maka per bulannya kita harus memenuhi 4.566,67 dibulatkan 4.567 ya, kayak gitu. Kemudian membagi tingkat produksi ya. Biasanya kalau tingkat produksi itu dikasih spelling ya 5% ya, produk kegagalan ya. Biasanya di pabrik-pabrik kalau sudah bekerja
cara textbooknya kan ini, tapi kalau di pabrik-pabrik biasanya mereka di spelling antara 3 sampai 5% ya. Tingkat kegagalan maka jumlah produksinya akan ditambah ya gitu. Terus membagi tingkat produksi dengan bilang tepat ya, maka tadi sudah diketahui 4.566 ya. Ini pembulatannya ke bawah ya, tapi harusnya lebih baik pembulatannya ke atas. Itu sama spellingnya, berarti menjadi 4.600 atau 4.500. Cuma dalam soal ini dibulatkan menjadi 4.500, maka kekurangannya adalah 54.800 dikurangi 12 kali 4.500 sama dengan 800 unit ya, kayak gitu. Itu berarti pokoknya dialokasikan ya gini, sehingga 8 bulan masing-masing akan mendapat tambahan tadi kan sisanya 800 ya, berarti sesuai yang tadi aja ya, yang tadi sudah ada yang sesuai ini toh 6.000 ya, berarti menjadi 6.800 ya, yang tadi ini ya, tambahi 800 semua per bulan, sehingga nanti totalnya sama menjadi 54.800. Nah, gini ya, sama ya. Oke. Nah, nanti untuk untuk level persediaan nanti kita belajar di minggu ke depan ya. Minggu ke depan kita belajar bagaimana kita membuat hubungan yang lebih detail antara anggaran produksi dan anggaran persediaan. Nanti tolong dipelajari dulu ya, karena ngitung dari ini anggaran persediaan dan produksi adalah hitungannya dari ini ya, yang persis yang tadi ya, yang ini ya. Jadi ngitungnya penjualan adalah penjualan yang diharapkan tahun ini dikurangi persediaan akhir, kurangi kebutuhan, kurangi persediaan awal, jadi itu produksi ya. Intinya kalau di persediaan itu gini, misalnya saya punya persediaan awal 100 ya, kemudian persediaan akhirnya sudah dijual 50 ya bulan Januari, maka awalnya 100 sudah dijual 50, maka persediaan akhir di Januari itu akan pindah di persediaan awal di bulan Februari, maka persediaan awal di Februari menjadi 50 kayak gini ya. Ini contoh, karena angkanya besar, tadi saya kasihkan contoh yang lebih gampang. Ini contoh Januari, ini persediaan awalnya 8.000 ya, kira dikurangi persediaan akhirnya ya 6.400, maka rencana produksinya 4.600, tapi satu akhirnya berubah. Ini yang berubah rencana penjualan ya. Nanti kita lihat di ini ya. Jadi ya contoh 6.000 rencana penjualan, awalnya 8.000 ya. Kemudian kebutuhannya 12.600, berarti kemudian dikurangi 6.600, maka rencana produksinya 4.600, sedangkan persediaan akhirnya dari awal itu berarti 8.000 kurangi 12.000 ya, tambah 6.000, totalnya adalah 4.800. Itu dibawa terus ya. Ya, nanti akhirnya dari itu berubah-ubah sesuai nanti dengan yang sudah dipotong dia up to date ya, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti di WA ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok saya tambahin juga di YouTube ya, bagaimana cara menghitung anggaran produksi dan
anggaran persediaan, karena ini berkaitan ya kayak gitu. Ini nanti dipelajari lagi. Oke, saya akhiri terlebih dahulu. Saya minta izin. Insya Allah kita ketemu di Rabu Selasa depan dengan kondisi yang baik. Amin.